guys, so in this second episode, gue pengen cerita gimana cara nge-trick diri gue sendiri untuk bisa evolve myself from, if you see the cover, dari dulu gue sangat struggling dengan apapun, I was not confident with myself, gue sangat tidak percaya diri, everything is the worst point of my life 5 years ago, and till now, I'm evolving much better than before. Ini trik yang gue rasa nggak semua orang bahas juga ya, tapi jujur ini satu trik yang sesimpel itu tapi banyak sangat mempengaruhi hidup gue banget. And the trick is be the main character. Apa itu maksudnya? Be the main character. I mean, kadang tuh kita nggak semua orang tuh mikir kalau cuma kita adalah karakter utama di cerita kita sendiri. Kita selalu pikir kalau kita harus menjadi sesuatu di satu posisi dengan peran tertentu gitu. Padahal di cerita utama kita tetap adalah karakter utama gitu. Banyak dari awal kita udah ngerjain sesuatu, pengen mulai ngerjain sesuatu, tapi kita takut kalau kita tidak terlihat pro di bidang itu, misalnya payah, bakal gagal, whatever. Dan itu yang banyak membuat orang tuh stop melakukan hal-hal tersebut kan. Tapi ketika, coba deh bayangin, kalian sering lihat gak sih nonton film-film, banyak film-film pemeran utama karakternya itu dia mulai sesuatu pasti selalu clumsy. Dia kayak try something, terus dia kayak gagal dan banyak diremehkan orang. Itu kan emang plot yang bikin akhirnya somehow dia bekerja keras, terus akhirnya dia bisa berhasil gitu. Nah, don't you think kalau misalnya itu juga bisa terjadi di lu gitu. Pretend kalau lu emang ada di posisi tertentu, lu mulai sesuatu, ada kamera yang nyuting ketika lu bikin adegan di mana lu emang masih belajar gitu. Ini adalah tahap awal episode pertama di mana lu nggak ngerti apa-apa. Lu bener-bener jadi, mungkin lu bakal jadi pusat perhatian di mana lu tidak bisa mengerti apa-apa. Tapi lu berusaha di situ loh. Mungkin orang akan nertawain lu, dan itu kan jadi plot yang bagus gitu loh. Dimana lu akan the lowest point ketika orang ngeliatin lu dan lu ngerasa, dan ya itu proses belajar lu lalu berikutnya gimana ada satu episode lu serius terus kerjain itu, dan akhirnya ketika lu naik, lu bisa jadiin proses pertama lu itu jadi satu plot twist yang bagus gitu. I was doing that to myself selama proses gue evolving. Jadi waktu awal-awal mulai, contoh aja ya, kita mulai waktu gue mulai nge-gym. Jadi gue tuh dulu awal nge-gym bener-bener sendiri. Gue gak ada teman, gue nge-gym, gue daftar, itu bener-bener by myself. Terus dimana waktu itu gue cuma nggak pakai PT juga karena it's really high price, kayak mahal banget buat gue. Jadi setelah waktu itu gue cuma dapat kayak 5 atau 3 kali training, terus ya udah gue belajar sendiri. Gue bener-bener belajarin semua alat sendiri. Dimana waktu itu waktu gue datang ke gym gue sebenarnya itu dominated by the huge guy, orang-orang yang gagah perkasa berotot gitu. Mereka dominasi di situ. Jujur emang ada feelingnya takut, tapi you know what, gue manipulasi diri gue dimana gue merasa gue tuh adalah karakter utama. The losers yang tiba-tiba datang terus belajar sendiri semua alatnya itu, you know. Bahkan waktu itu gue cewek, di saat itu di kumpulan itu jarang banget ada cewek nge-gym di alat berat. Tapi you know what, I putting the camera, gue bahkan pasang kamera terus gue shoot, gue nge-shoot diri gue. Dan gue udah membayangkan gimana video ini akan jadi video transformasi gue. Karena gue yakin ke depannya pasti akan selalu ada perubahan dan signifikan. Dan ya udah, hasilnya beneran terjadi. 2 tahun kemudian gue ada di posisi dimana orang-orang gym itu justru bertanya ke gue. They look up for me. My body is toned. Gue udah jadi, body gue berhasil, gue sudah konsisten terus, gue nge-gym 5 kali seminggu non-stop. Dan people are looking for me. Orang-orang di gym itu, bahkan yang sudah tua-tua dan lebih senior daripada gue, look up for me because they amazed. Dia
nge-praise gue gimana gue bisa konsisten, gue tetap kuat, dan dan gue tetap ngelakuin itu sendiri gitu loh. Dan iya, gue buktikan juga, gue bikin comparison video gue di mana dulu gue masih losers banget, dan sekarang gue sudah doing the best gitu loh. Karena ya udah, gue udah manifestasi dari gue dari awal kalau gue adalah peran utama dalam cerita gue, di mana emang ada plotnya gue akan jadi orang yang paling payah di satu ruangan, tapi gue akan selalu belajar untuk kedepannya terus belajar dan growing gitu, karena gue tahu ini prosesnya. Dan ini adalah plot dimana gue akan jadi orang yang payah supaya memotivasi untuk kedepannya gue bakal sukses. Dan itu juga yang gue lakukan waktu, mungkin motivasi gue waktu gue lagi di lowest point of my life. Ya lo lihat lah, maksudnya banyak video-video yang kayak lowest point of my life bla bla bla, mereka cerita, dan itu menjadi motivasi kan. Coba lu bayangin kalau itu adalah lu gitu, dimana lu ada di lowest point, terus lu mikir, wah ini adalah plot twist cerita gua nih, ini adalah cerita yang akan bisa gue bawa ketika gua sudah di posisi atas gue gitu. Dan itu yang memotivasi gua kalau oh cerita ini yang akan gue bawa ketika gue sukses nanti gitu, cerita ini yang akan gue banggakan dimana gue bisa ngelewatin hal ini gitu. Itu yang bikin gue sangat lebih kayak memanipulasi diri gue untuk selalu tetap gak stop di fase itu doang, karena gue tahu dunia berubah, semua change, everything selalu berubah, selalu constantly, gak ada yang abadi di hidup ini. Karena itu termaksud despair kita, termasuk the lowest point of our life. Ketika lu udah di fase terbawah, ingatlah kalau lu adalah karakter utama dalam cerita lu, dan lu bisa bikin cerita lu jadi sangat wonderful, karena itu tiap cerita tuh pasti selalu ada maknanya dan seru kan. Ya itu fungsinya lu, itu fungsinya cerita-cerita sedih di hidup lu tuh itu, karena itu yang bikin life itu life gitu, something dalam hidup itu alive, karena lu punya plot twist tiap cerita lu. So jangan lupa untuk selalu confident dan percaya diri kalau lu punya cerita dalam hidup lu, dan lu adalah pemeran utamanya, lu pemeran utama dari cerita lu sendiri. Thank you.